Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, fikih praktis dalam madhab Syafi'i. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk pembahasan safar. Beliau telah menyebutkan beberapa hukum terkait dengan safar yang kita belum selesai dalam menjelaskannya. Kita sudah mengambil sebelumnya pengertian safar, kemudian apakah disyariatkan qashar dalam safar, juga hukum qashar dalam safar, terus sholat-sholat yang boleh diqashar dalam safar. Juga kita sudah bahas sholat yang tidak boleh dijamak qashar dalam safar. Di malam hari ini kita lanjutkan lagi. Masih banyak masalah yang disebutkan dan disinggung oleh penulis terkait dengan pembahasan safar. Di antara yang beliau sebutkan adalah permasalahan di dalam safar. Beliau jelaskan boleh jamak takdim dan boleh jamak ta'khir. Kita ambil apa yang kita inginkan. Itu yang beliau katakan. Masalah hukum jamak dua solat yang boleh dijamak terkait dengan jamak takdim dan jamak ta'khir. Para ulama kita ada sedikit perselisihan terkait dengan hal itu. Penulis tegaskan boleh saja jamak takdim dan jamak ta'khir. Itu salah satu pendapat. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, di antara ulama fikih ada yang mengatakan boleh jamak ta'khir. Jamak takdim tidak boleh. Jadi kalau kita mau jamak sholat duhur, asar, boleh kalau diakhirkan. Kalau takdim tidak boleh. Tidak boleh asar dimajukan di waktu duhur. Ini pendapat. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik. Dan juga ini pendapat Imam Ahmad. Dipilih oleh Ibn Hazm, orang Dhahiriyah. Dalilnya, mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1112 dan Imam Muslim nomor 704 dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyajma'a bainas sholataini fis safar
akharat duhra ila ayyadkhula awwalu waqtil asr thumma yajma'u bainahuma. Kata Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ingin menjama antara dua solat dalam safar, maka beliau akhirkan solat duhur sampai masuk awal waktu asar. Kemudian setelah itu beliau jama antar keduanya. Lihat, saya ulangi terjemahannya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Anas, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mau jamak antara dua solat dalam safar, maka beliau akan akhirkan duhur sampai masuk awal waktu asar. Kemudian setelah itu beliau jamak keduanya. Hadits ini kata mereka menunjukkan bahwa jamak itu yang dibolehkan jamak takhir. Karena Nabi akhirkan duhur ke asar. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, boleh menjamak dua solat. Tentunya solat yang boleh dijamak yang kita jelaskan pekan lalu. Boleh menjamak dua solat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah jamak takdim? Jamak takdim itu maksudnya sholat asar kita majukan di waktu zuhur. Itu namanya takdim. Dan boleh juga jamak takhir. Artinya kita akhirkan sholat zuhur di waktu asar. Boleh. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Ini adalah pendapat, saya ulangi, mayoritas ulama fikih. Dalil mereka adalah pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1107 dan Imam Muslim di nomor 705 dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fis safari baina salatid dhuhri wal 'ashr. Idza kana 'ala dhuhri sayrin wa yajma'u bainal maghrib wal isya." Kata beliau, adalah Rasulullah SAW menjamak dalam safar. Sholat duhur dan sholat asar. Apabila beliau sedang berada di atas perjalanan. Dan juga menjamak maghrib dan isya. Di sini tidak disebutkan ta'khir dan takdim. Itu menunjukkan boleh dua-duanya. Iya. Dan dalam lafaz Imam Muslim, kata Ibn Abbas, itu tadi lafaz dari Bukhari Muslim. Dalam lafaz Imam Muslim dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bainas sholati fi safarotin safaroha fi ghazwati Tabuk. Jama'a bainad dhuhri wal asr wal maghrib wal isya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak solat dalam safar yang belum safar dalam perang Tabuk. Belum jamak antara solat duhur dan solat asar, maghrib dan isya. Secara mutlak bilang begitu. Tidak dibilang ta'khir dan takdim. Ini menunjukkan bebas. Bisa ditakhirkan dan bisa ditakdim. Iya. Dan hadits-hadits yang lain yang mereka sebutkan. Yang mereka sebutkan.
Di sebagian lafaz itu lebih jelas. Tadi saya sebutkan satu hadits Ibnu Abbas dengan riwayat yang lain. Ada hadits lagi dari Abu Juhaifah. Riwayat Imam Al-Bukhari nomor 187 dan Imam Muslim 503. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami di waktu matahari di atas, matahari sedang panas. Fasolan Nabi ad-duhur rakaatain wal asr rakaatain. Maka Nabi sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ini jamak takdim. Katanya tadi di pendapat pertama kan tidak boleh jamak takdim. Ini Nabi keluar di waktu panas. Di waktu panas. Maka Nabi sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Berarti jamak takdim. Dalam riwayat Muslim dari Jabir. Tadi kan dari Abu Juhaifah. Kalau dari Jabir riwayat Imam Muslim nomor 1218. Jabir menukil sholatnya Nabi SAW ketika beliau safar. Beliau katakan Nabi SAW sholat ad-duhur wal asr jamak takdim fi wadi Aronah. Nabi SAW melakukan sholat duhur dan asar jamak takdim. Langsung disebutkan namanya, jamak takdim di lembah Aronah. Safar. Iya. Saat safar. Kita sebutkan ini hadits-hadits jamak takdim. Karena hadits jamak takhir tadi yang ada di pendapat pertama. Jadi kenapa ini pendapat kedua ini mengatakan boleh takdim, boleh takhir? Karena memang ada dalil yang mengatakan jamak takdim. Ada dalil yang mengatakan jamak takhir. Dan di sana ada pendapat yang ganjil, yang aneh. Itu dihitung pendapat yang ketiga, tapi kita tidak terlalu sibuk dengannya. Dikarenakan pendapatnya aneh, jauh dari dalil. Yaitu mereka katakan tidak boleh jamak secara mutlak. Ketika safar. Ini pendapat aneh, kita tidak pakai. Kita tidak pakai. Kita hanya sebutkan 2 pendapat tadi. Dari 2 pendapat tadi, kalau kita memandang dalil sama-sama sahih. Pendapat pertama dalil Bukhari Muslim. Pendapat kedua dalil Bukhari Muslim sama-sama sahih. Sekarang mana yang kuat dari 2 pendapat itu? Tentunya pendapat mayoritas. Mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Kalau antum pegang pendapat pertama, maka antum akan hapus semua dalil pendapat kedua. Yang Nabi jamak takdim juga. Kan pendapat pertama kan hanya dalam jamak akhir yang boleh. Sementara di pendapat kedua ada dalil-dalil yang menunjukkan boleh jamak takdim. Tentunya supaya semua dalil itu diamalkan, maka yang kuatnya dalam masalah jamak, boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Itu yang benarnya insyaallah ta'ala dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian masalah berikutnya. Ini kan jamak saat safar, saat jalan. Sekarang permasalahan kita berikutnya. Kalau sudah sampai ke tempat tujuan. Masih boleh nggak kita jamak? Kan kita misalnya berjalan dari Makassar. Kita tinggal di Makassar. Kita ke Parepare, Sidrap misalnya. Setelah sampai di Sidrap. Setelah sampai di Parepare misalnya. Apakah masih boleh kita jamak?
Kalau di perjalanan tentunya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai, apakah masih boleh jamak? Ini juga kadang ditanyakan dan penulis isyaratkan. Masalah ini disebutkan oleh para ulama dua pendapat. Ini supaya antum paham ketika ada yang berpendapat lain, antum sudah tahu bahwa ini memang ada pendapat. Iya. Ada yang berpendapat bahwa jamak itu khusus saat perjalanan saja. Saat kita melakukan perjalanan. Bukan saat sampai. Ini pendapat terkenal dari Imam Malik. Ini pendapat ini. Jadi kalau kita dari Makassar ke Parepare, boleh jamak itu saat di atas kendaraan, saat di jalan. Di jalanan. Kita berhenti, mampir sholat, boleh jamak. Ini pendapat masyhur, terkenal dari Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Di pendapat terkenal dari Imam Malik rahimahullah. Pendapat ini disebutkan mereka berdalil dengan hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa katanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1102 dan Imam Muslim nomor 689. Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fis safar ala rok'ataini wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Katanya, saya menemani Rasulullah di sebuah perjalanan, maka beliau tidak pernah menambah melebihi 2 rakaat dalam safar, dalam perjalanan. Itu yang dikatakan. Nabi tidak pernah menambah dalam safar. Maksudnya ketika dalam perjalanan. Melebihi 2 rakaat. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman juga seperti itu. Ini dalilnya. Hadits yang kita sebutkan itu. Sementara pendapat yang kedua, boleh menjamak antara 2 solat walaupun kita sudah sampai. Yang penting itu bukan tempat mukim kita. Itu tempat kita datangi karena ada keperluan. Bukan mau tinggal di situ. Kita akan kembali. Kita akan kembali. Walaupun kita sudah sampai di tempat tujuan, tapi dengan niat safar, boleh. Kita jamak qasar. Antum tahu ini pendapat siapa? Ini pendapat mayoritas. Menyelisih Imam Malik sendiri. Pendapat dari mayoritas ulama. Apa dalilnya? Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 706 dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an. Beliau berkata, kharajana. Jadi sama-sama ini lafadznya. Tadi lafadznya Abdullah bin Umar, saya menemani Rasulullah. Kalau ini juga sama. Kan yang melakukan perjalanan bersama Rasulullah kan banyak orang.
Di sini Mu'adz bin Jabal. Dia bilang kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Fakana yusalli dhuhr wal asr jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur dan asar jamak, maghrib dan isya jamak. Ya, jamak. Di sini boleh katakan kami keluar. Kami keluar bersama Nabi dan adalah Nabi selalu menjamak zuhur asar jamak, maghrib isya jamak. Tidak ada disebutkan saat berjalan jamak. Sudah sampai di Tabuk tidak jamak. Pokoknya kami keluar selalu Nabi jamak. Lafadznya pakai kana. Kana itu kata para ulama itu tufidu al-istimrar. Menunjukkan terus Nabi lakukan. Terus Nabi lakukan. Iya. Terus itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim. Tadi nomor 706. Ada di nomor 705. Dari Abdullah ibn Abbas. Beliau katakan anan nabiyya jama'a baina dhuhr wal asr wa bainal maghrib wal isya fil Madinah min ghairi khaufin wala mator. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW menjamak salat zuhur dan asar, maghrib, isya di Madinah. Di Madinah. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Di Madinah. Ini mengisyaratkan apa ini? Sedang berjalan atau lagi di kampung? Itu pertanyaannya. Ini lafaz Ibnu Abbas bilang di Madinah. Berarti sedang apa? Di tempat. Bukan sedang di safar. Bukan sedang berjalan. Tapi di Madinah. Ini jelas. Makanya dari dua pendapat tadi itu. Yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Ibn Abdul Bar. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin. Itu adalah pendapat mayoritas. Kata Imam Syafi'i. Rahimahullah. Dalam lafaz Imam Malik. Di Muwatta. Berdalil dengan itu. Dalam lafaz Imam Malik di Muwatta. Jilid 1 halaman 143. Fa'akhara shalah yauman thumma kharaja fa shalat dhuhr wal asr jami'an. Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat di perang Tabuk suatu hari. Maka kemudian setelah itu beliau keluar dan sholat zuhur asar jamak. Zuhur asar jamak. Kata Imam Syafi'i, qauluhu perkataannya, perkataan dari Mu'adz. Sholatu makhoroja. Keluar, sholat kemudian keluar, pergi. Sholat kemudian pergi. Kata Imam Syafi'i, la yakunu illan wa huwa nazil. Ucapan seperti itu tidak diucapkan tadi itu berarti dia tinggal. Kan sholat dulu baru pergi. Itu kan menunjukkan apa? Berarti dia tinggal dulu baru keluar. Itu kata Imam Syafi'i. Iya. Dan kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, as-sahih annal jam' lil musafir jaiz. Lakinnahu fi haqqil musafir mustahab. Wa fi haqqin nazil jaiz. Ghairu mustahab. In jama'a fala ba's wa in taraka fahuwa afdal.
Ini ucapan yang sangat indah sekali. Iya, tanpa merendahkan pendapat yang lain. Beliau katakan, Syekh Ibnu Utsaimin, yang benarnya jamak untuk musafir boleh. Kalau dia sedang berjalan, sunnah untuk dia jamak. Kalau dia sudah sampai ke tempat tujuan, boleh. Boleh, walaupun tidak sunnah. Kalau dia jamak tidak mengapa. Tapi kalau dia tinggalkan jamak, kalau sudah sampai tempat tujuan, itu lebih utama. Dipahami mungkin perkataan Syekh Ibnu Utsaimin ini? Atau yang gini, contoh praktek. Kita pergi dari Makassar ke Parepare. Kalau kita jamak di perjalanan, itulah yang sunnah. Kalau kita tidak jamak, itu menyelisih sunnah. Kalau sedang berjalan. Kalau kita sampai di Parepare, kalau kita jamak, boleh. Tapi lebih utamanya apa? Kita sholat ikuti mukim. Itu lebih utama. Mungkin bisa dipahami ini ucapan? Boleh kalau sampai di Parepare kita jamak. Boleh. Tapi kalau kita sholat ikut mukim, lebih utama. Mungkin bisa dipahami? Ini indah. Tanpa kita mengatakan pendapat yang pertama itu tidak kuat. Karena masalahnya dari dua pendapat ini sama-sama punya dalil yang sahih. Hanya saja, iya, pendapat pertama itu terlalu keras. Dia katakan tidak boleh sama sekali kecuali sedang di perjalanan. Kalau sudah sampai tidak dibolehkan. Paham kan? Itu pendapat Imam Malik. Sementara pendapat mayoritas boleh jamak sampai kita kembali. Sampai kita kembali. Hanya saja rinciannya itu sangat indah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Itu boleh nukil dalam kitab Syarhul Mumti'. Iya? Sunnah kalau sedang di perjalanan, jamak. Dipahami mungkin? Sedang dalam perjalanan, sunnah jamak. Kalau sudah sampai, boleh jamak. Lebih utama kalau kita ikut mukim. Sholat di masjid, ikut mukim. Mungkin dipahami? Tapi siapa yang menjamak? Boleh. Nabi SAW waktu Fatu Makkah, itu beliau tidak pernah sholat sempurna kecuali setelah kembali di Madinah. Dinukil beliau di situ 15 hari sampai kembali. Di Fatu Makkah. Padahal kita tahu kan di Mekah utama. Paham kan? Boleh jamak, tapi kalau kita sholat sempurna di Mekah lebih utama. Mungkin bisa kita pahami ya. Kita misalnya melakukan perjalanan umroh, perjalanan haji. Kita sampai di Madinah. Sampai tempat tujuan Madinah. Boleh nggak kita jamak? Itu pertanyaannya. Apa jawaban antum? Boleh nggak kita jamak? Pada saat sholat duhur kita ikut imam. Setelah itu kita berdiri jamak asar. Boleh nggak? Boleh. Tapi lebih utama kita ikut mukim. Duhur kita sholat duhur. Sebentar asar kita ikut asar. Mungkin bisa dipahami? Ini pendapat tentunya lebih bagus. Ini pendapat lebih bagus. Dipahami ya? Ini alhamdulillah. Kemudian berikutnya lagi. Di antara yang disinggung oleh penulis. Ada masalah. Apakah dipersyaratkan berurut dalam jamak? Dalam artian kalau kita jamak duhur asar kan maghrib isya. Apakah harus berurut? Duhur dulu baru asar. Atau boleh dibalik? Kayak yang penting di jamak. Pertama asar, kedua duhur. Pertama maghrib, kedua isya atau pertama isya, kedua maghrib. Boleh nggak begitu atau harus berurut? Dalam masalah ini, pertama kita sudah katakan tadi, kan boleh jamak takdim dan boleh jamak ta'khir. Kita sudah bahas itu. Boleh jamak takdim, boleh jamak ta'khir. Kemudian
ketika kita jamak takdim atau ta'khir. Apakah kita harus berurut melakukannya atau boleh kita tukar dalam melakukannya? Ini para ulama kita dalam hal ini ada 3 pandangan, 3 pendapat. Pertama, ada yang berkata, dan ini pendapat dari Imam Ahmad, satu sisi dari orang-orang Syafi'i ya. Kalau itu jamak takdim, syaratnya mualah. Syaratnya harus berurut. Kalau jamak takdim. Artinya kalau kita mau majukan asar di waktu duhur, isya di waktu maghrib, harus berurut. Duhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Itu syarat. Tidak sah kalau dibalik. Kalau jamak takdim. Menurut pendapat yang ini. Kalau jamak takhir bukan syarat sah. Artinya boleh dibalik. Misalnya kita akhirkan duhur ke asar. Boleh saat adzan asar kita sholat asar. Setelah itu sholat duhur. Maghrib. Isya, ketika kita akhirkan maghrib ke isya, katanya boleh isya dulu, baru setelah itu baru maghrib. Kalau takhir, ingat ini yang mereka bilang begini ini kalau takhir. Kalau takdim harus sesuai. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, ini pendapat masyhur dari pengikutnya Imam Ahmad. Kalau tadi kan Imam Ahmad. Jadi ini pengikut Imam Ahmad berbeda lagi dengan Imam Madhab. Terkenal dari pengikutnya Imam Ahmad. Mereka bilang, ya, dan mereka tegaskan mualah berurut bukan syarat. Kalau yang pertama tadi itu berurut syarat. Ditakdim bukan pada ta'khir. Pendapat ini mualah berurut bukan syarat. Ditakdim, dita'khir. Artinya ketika kita jamak takdim, majukan asar di waktu duhur. Boleh asar dulu baru duhur. Bebas. Kita akhirkan, boleh duhur dulu baru asar, asar dulu baru duhur. Ini pendapat, pokoknya bebas. Pendapat ini. Pendapat yang ketiga, dipersyaratkan syarat sahnya berurut. Mau takdim atau ta'khir, tidak ada bedanya. Ketika kita majukan asar ke duhur, maka duhur dulu baru asar. Ketika kita akhirkan duhur di waktu asar, maka duhur dulu baru asar. Antum tahu ini pendapat merupakan pendapat yang dinaskan dari Imam Syafi'i. Dan di atas pendapat Imam Syafi'i inilah mayoritas pengikutnya. Maka aneh sekali kalau antum dapatkan orang Syafi'i yang mengatakan boleh dibalik. Ini pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas pengikut Syafi'i. Dan ini merupakan pendapat satu sisi dari madhab Imam Ahmad. Madhab Imam Ahmad. Kalau ada orang balik berdosa. Kalau ada orang terbalik sholatnya ketika jamak. Dia jamak ta'khir, asar baru duhur. Dia jamak takdim, asar baru duhur. Dosa. Karena dia melanggar syarat sah sholatnya. Ini 3 pendapat dari ulama kita. Dari pendapat ini, mana yang sahih? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena Syekh Ibnu Utsaimin belum penelitiannya terhadap fikih sangat tinggi. Beliau berkata di dalam kitab Syarh Mumti di jilid 4 halaman 400 juga 407.
Beliau berkata, al-ahwat Allah yajma' idza lam yuwali bainahuma. Asalnya yang paling hati-hati. Ini pilihnya itu karena ini yang paling hati-hati. Yang paling hati-hati dia tidak jamak kecuali berurut. Ya kan? Karena memang sholat kan sudah ditentukan urutannya. Duhur dulu baru asar, kemudian maghrib, isya, subuh. Iya. Kalau kita balik, maka itu akan muncul keraguan. Sah atau tidak? Kan begitu. Tapi kalau kita urut, itu hati-hati sekali. Itu kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Itu kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Jadi boleh jamak dan jamaknya itu berurut. Itu pendapat yang paling hati-hati. Berarti ini pendapat siapa yang belum pilih? Pendapatnya Imam Syafi'i dan para pengikutnya serta satu madhab dari Imam Ahmad. Iya, dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian masalah berikutnya juga. Iya, terkait dengan jamak dalam safar ini yang disinggung oleh penulis juga rahimahullah. Apakah dipersyaratkan harus niat qashar? Iya, di awal sholat. Misalnya ada orang sholat di safar. Apakah dipersyaratkan? Kan gini, kalau niat sholatnya kan wajib, harus. Wajib dia berniat sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Wajib, tidak sah tanpa ada niat. Tapi apakah dia harus tambah qashar? Dia takbir setelah sholat maghrib mau sholat isya. Apakah harus dia tambah niat sholat isya qashar? Duhur qashar. Asar qashar. Apakah harus ada tambah qashar dalam niat? Nah, ini para ulama kita rahimahumullah juga berselisih pendapat dalam masalah ini. Terkait dengan menambahkan niat qashar. Iya, menambahkan niat qashar. Mereka contohkan misalnya seorang lelaki dia masuk sholat duhur dalam keadaan dia safar nih. Dalam keadaan dia safar. Dia berniat sholat duhur. Apakah harus dia bilang qashar dalam niatnya? Atau tidak perlu? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak dipersyaratkan. Tidak harus, cukup dia niat sholat duhur. Kan dia musafir. Dia apa? Musafir. Pasti dia sholat qashar. Kan keadaannya. Makanya katanya tidak dipersyaratkan menambahkan kata qashar dalam niat. Ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Tidak boleh qashar. Tidak boleh dia jamak qashar. Kecuali dia berniat. Kalau tidak ada niat untuk qashar, maka harus dia sholat sempurna. Karena itu asal sholat. Sempurna. Ketika tidak ada tambahan niat qashar, wajib dia sempurna. Ini pendapat dari orang-orang Syafi'iyah. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Kalau tadi pendapat pertama itu mayoritas. Imam Malik, Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, pendapat yang pertama itu pendapat mayoritas. Pendapat yang kedua itu pendapat sebagian ulama seperti orang-orang Syafi'iyah. Dari dua pendapat ini mana yang kuat? Mana yang kuat? Dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Tidak dipersyaratkan dia sebutkan kata qashar dalam niatnya. Kenapa? Karena memang asal itu sholat sempurna. Tapi saat safar asalnya apa? Asalnya
Kosor. Asalnya kosor. Itu kata mereka. Dan itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Dan ini kata mereka yang ditunjukkan oleh sunnah. Tidak disebutkan dari Nabi SAW. Ya, bahwasanya beliau kalau mengkosor, beliau katakan dulu kepada sahabat. Kita kosor ya, supaya mereka niat. Tidak, beliau langsung takbir. Di belakang ikut. Di belakang ikut. Hal tersebut menunjukkan bahwa itu tidak dipersyaratkan. Ingat, tidak dipersyaratkan. Tapi kalau dihadirkan lebih bagus lagi. Lebih hati-hati. Hanya saja kalau enggak. Misalnya kita hanya niat sholat saja. Setelah itu ternyata imam kita kosor. Enggak perlu kita sempurnakan. Enggak perlu kita sempurnakan. Karena enggak dipersyaratkan apa? Niat. Ini pendapat paling bagus. Karena kadang kita safar enggak hadir itu niat. Kosor. Kita sudah safar ini dalam keadaan safar. Ya, yang mana kita berdiri untuk sholat, kadang niatnya sholat duhur saja. Ini yang berjalan di tengah manusia. Ini yang berjalan di tengah manusia. Sehingga kadang kita dapati mereka ikut sholat duhur. Di belakang imam. Ketika imam sholat sempurna, langsung disempurnakan. Karena ikut imam. Karena ikut imam. Karena dia niatnya sholat duhur. Iya, ketika imamnya sempurna, ikut sempurna. Ketika imam kosor, ikut juga kosor. Dipahami ini? Dan ini mereka lakukan karena sahnya hal tersebut. Yang paling pokok, dia berniat sholat duhur. Itu yang paling pokok. Perlu tambah kosor atau tidak? Pendapat yang kuat tidak perlu. Karena Nabi SAW tidak mengabarkan hal tersebut kepada para sahabat. Nabi cuma mengatakan innamal amalu binniat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa yang ia niatkan. Makanya yang paling bagus disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala adalah pendapat mayoritas yang mengatakan tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan. Bukan berarti tidak boleh. Hanya tidak dipersyaratkan menambahkan kata kosor dalam niat. Dalam niat. Setelah itu masalah terakhir. Dengannya kita tutup dulu pembahasan. Walaupun belum selesai. Masalah yang terakhir kita ambil malam hari ini. Juga yang disinggung oleh penulis rahimahullah. Berapa jarak tempuh perjalanan baru kita boleh jamak kosor. Masalah ini dari dulu sampai sekarang, sampai di masa kita sekarang ini diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan jarak tempuhnya baru kita boleh jamak kosor. Sebagian ulama rahimahumullah ada yang berpendapat dan kita akan menyebutkan semua pendapat di sini ya, bukan hanya 2. Karena di sini ada 4 pendapat. Supaya antum bisa pahami, karena selalu ini masalah jarak dibicarakan setiap saat. Para ulama kita ada 4 pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh kosor. Kecuali perjalanan 3 hari. Jarak tempuhnya. Jadi boleh kita kosor kalau 3 hari jarak tempuhnya. Ini pendapat dinukil dari Abdullah ibn Mas'ud. Juga disebutkan ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga pendapat dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah. Dan temannya, muridnya Abu Yusuf serta Muhammad. Yang belum punya murid yang paling dekat
dan menukilkan madhab pendapat beliau. Dia berdalil dengan hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1086 dan Imam Muslim 1338. Dia katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu salasata ayyamin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang perempuan itu safar 3 hari kecuali bersama mahramnya. Nabi sebutkan tidak boleh safar 3 hari. Berarti kurang dari 3 boleh. Kurang dari 3 bukan safar. Karena yang tidak boleh adalah kalau 3 hari. Itu pendalilannya. Lafaz haditsnya. Hanya saja ya, ini kan bukan berbicara, Nabi tidak berbicara jamak qasar. Nabi berbicara hukum perempuan safar. Bukan jamak qasar. Jadi pendapat ini dibantah. Karena Nabi tidak menyinggung, kita pembahasannya jaraknya berapa baru boleh qasar. Sementara dalil yang dipakai hukum perempuan safar tanpa mahram. Berarti kan tidak terlalu ada hubungannya. Tidak terlalu ada hubungannya. Kemudian pendapat yang kedua, tidak boleh qasar. Tidak boleh jamak qasar kecuali jarak perjalanannya itu 1 hari penuh. Ini pendapat kedua. Pendapat ini dinukil dari Al-Imam Az-Zuhri, juga dari Al-Imam Al-Auza'i, dan ini pendapat disebutkan oleh Ibnul Mundhir dari Ibnu Umar dan juga dari Ibnu Abbas. Pendapat ini berdalil dengan hadits riwayat Imam Bukhari nomor 1088 dan Imam Muslim nomor 1339. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limro'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafiru masirata yaumin wa laylatin illa ma'adi mahramin alaiha. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar jarak tempuhnya sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Jadi tadi kan 3 hari 3 malam, kalau ini sehari semalam kecuali bersama mahram. Berarti kalau kurang dari sehari semalam boleh. Sehari semalam yang tidak boleh. Bantahannya masih sama dengan tadi. Ini tidak berbicara tentang qasar. Ini berbicara tentang perempuan. Boleh nggak dia safar tanpa mahram? Itu juga bantahannya. Jadi dalilnya tidak ada hubungannya dengan pembahasan qasar. Iya. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh jamak qasar kalau jarak tempuhnya itu 48 mil. Inilah pendapat yang selalu dimunculkan. Kalau tadi itu kan memang 2 pendapat itu tidak terlalu kuat kalau dari sisi pendalilan. Iya. Pendapat yang ketiga, boleh jamak qasar kalau jarak tempuhnya 48 mil. Tidak boleh kalau kurang dari itu. Kalau kurang dari 48 mil, maka tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Apalagi. Sekarang tinggal kita pahami 48 mil itu berapa? Iya. 1 mil itu disebutkan oleh para ulama kita untuk ukuran sekarang ini. Itu kurang lebih 1,6 kilometer.
Jadi lebih dari 1 kilo, bahkan 1,5 kilo lebih. Dipahamkan? Mereka katakan, ya dia sebutkan yang paling rincinya kata mereka 1.600 meter. 1 kilo kan berapa? 1 kilometer. 1 kilometer berapa? Kan 1.000 meter. Ini 1.000. Kemudian ada lagi 600 meter. Berarti itu tadi yang disebutkan. 1 mil itu, 1 mil. Tinggal antum kali 1.600 meter kali 48 mil. Berapa itu? Siapa punya hitungan cepat? Hmm? Hmm? 7 yang hitungan mantap. 7, 76, 800 meter. Gitu ya. Kan kata mereka jarak dianggap safar itu kalau 48 mil. 1 mil 1.600 meter. 1 mil 1.600 meter. 1,6 kilometer. Kan begitu? Iya. Nah, 1.600 meter dikali 48 mil. Siapa yang ngehitung kalkulator ini? 76.800 meter. Dipahami jarak tempuhnya? Berarti berapa kilo ini? Iya, 76,8 kilometer. Itu jarak tempuhnya. Itu jarak tempuhnya. Baru boleh jamak qashar. Ini pendapat ketiga. Pendapat inilah pendapat Al-Hasan Al-Basri. Ini pendapat Al-Imam Az-Zuhri. Ini pendapat Imam Malik. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Inilah pendapat Imam Ahmad. Antum coba lihat, ini pendapat mayoritas. Yang pakai jarak. Ini pendapat saya ulangi. Ini pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini dipilih oleh Al-Imam Az-Zuhri. Ini dipilih oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini dinukil dari Ibnu Umar. Ini juga yang dinukil dari Ibnu Abbas. Dalilnya supaya antum tahu ini pendapat mayoritas dan punya dalil. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni di jilid 1 halaman 386. Katanya, la taqsuru fi aqalli min arba'ati burud min Makkah ila Usfan. Tidak boleh qashar kalau kurang dari 4 barit. Yaitu jaraknya itu dari Makkah ke Usfan. Dari Makkah ke Usfan. Itu sekitar, tadi itu jaraknya 76,8 kilometer. Disebutkan nama daerahnya. Tidak boleh qashar kecuali jarak tempuhnya itu dari Makkah ke Usfan. Nama daerah. Hampir dekat dari Suriah. Ini yang disebutkan. Iya, keluar dari Madinah, keluar dari Mekah. Tapi ini dalil yang mereka pakai. Disebutkan oleh para ulama hadits dhaif jidda. Lemah sekali. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Wahab. Ini dari jalan Abdul Wahab, Ibnu Mujahid, Ibnu Jabar. Ini orang Abdul Wahab disebutkan oleh para ulama matrukul hadits. Ditinggalkan haditsnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kadzab, pendusta. Sehingga kita tidak pakai itu lafaz. Karena haditsnya kalau bilang kadzab, ini tidak sah dari Nabi. Yang benarnya tadi itu bukan hadis Nabi, itu ucapan dari Ibnu Abbas. Itu lebih mending.
Itu dikuatkan sanadnya di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Ya, dalam Musannaf Abdul Razzaq jilid 2 halaman 524. Itu perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi palsu bahkan. Karena perawinya pendusta. Perawinya pendusta. Seandainya sahih itu adalah pemutus kita karena dalam perselisihan ini. Karena itu dhaif, dalil pendapat pertama, kedua juga tidak jelas, muncullah pendapat yang keempat. Kita sebutkan baru kita tutup. Muncul pendapat keempat. Mereka mengatakan la hadda lil masafah. Wa indama yurja'u fi dzalika ilal 'urf. Tidak ada batasan jarak. Tidak ada batasan jarak. Harus sehari semalam, harus 3 hari. Harus lebih dari 70 kilo ke atas. Tidak ada batasannya. Ya, tiada lain yang menjadi rujukan di sini adalah urf. Kebiasaan orang. Kebiasaan masyarakat. Ini pendapat dinukil, dipilih oleh sebagian Hanabilah. Ini dipilih oleh Ibnu Qudamah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat mereka berdalil dengan ayat. Ini lebih jelas. Ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor solat. Allah cuma bilang apa? Kalau kalian safar. Tidak ada dibilang sehari semalam, 3 hari. Dari Makkah ke Usfan. Tidak ada. Allah cuma katakan, apabila kalian safar di atas permukaan bumi, maka tidak mengapa kalian kosor solat. Kalian kosor solat. Iya. Dan mereka juga punya dalil-dalil yang lain, tapi ini yang paling nampak. Maka dari 4 pendapat tadi, ini pendapat yang paling jelas dari sisi dalil. Karena langsung Allah katakan mutlak, kalau kalian safar, tidak mengapa kalian kosor. Tidak mengapa kalian kosor. Inilah pendapat yang kuat insya Allah ta'ala dari sisi pendalilan. Dari sisi pendalilan. Dipilih oleh mayoritas ulama sekarang. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Albani. Ulama kita sekarang yang di masa belakangan ini. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Mukbil. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Faqihul Asr. Ahli fikihnya zaman sekarang ini yaitu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Iya, sebelumnya sudah dipilih oleh Ibnu Taimiyah, sudah dipilih oleh Ibnul Qayyim. Tapi dipilih lagi oleh ulama kita sekarang ini, ya, yang baru meninggal di masa kita sekarang ini tentunya. Tadi 3 orang itu, Syekh Albani, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Mukbil, Syekh Mukbil. Dan Ibnu Taimiyah berkata, wahada qaulu katsiri minas salaf wal khalaf. Ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan salaf dan orang-orang belakangan. Di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa as-sahul aqwal fid dalil. Dialah yang paling kuat dari pendapat-pendapat dari sisi dalil. Kalau antum melihat dalil-dalil dari pendapat yang paling kuat yang ini yang jelas. Karena Allah cuma katakan seperti itu. Nah, ini kita keluar dari situ. Maka ada pertanyaan, apakah ke takalar safar, ke pangkep safar? Itu kan pertanyaan terus, itu terus diulang. Iya, kalau antum pakai pendapat yang menjelaskan dari Mekah ke Usfan, tidak masuk. Itu pendapat, ya kan? Tidak masuk. Karena ke Takalar berapa? Berapa kilometernya? Siapa yang tahu? 30-an. Wah, berarti belum.
ke pangkep? Hmm? Kalau 80 kilo sampai Sigeri. Kita kan bicara pangkep, bukan Sigeri. Pangkep Sigeri juga. Jadi dipahami ini kan? Artinya di pendapat tadi itu yang ketiga enggak masuk. Tapi kalau kita pakai ini pendapat yang ini, dipilih oleh Syekhul Islam, Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibnu Utsaimin, tergantung kebiasaan orang. Ke pangkep mereka bilang safar enggak? Kan begitu. Kebiasaannya orang dipakai. Ini wallahu a'lam. Alhamdulillah dengan tadi itu pendapat, antum bisa bandingkan nanti. Mana dari pendapat yang kuat. Kita cukupkan, kita adzan dulu. Baru kita masuk di tanya jawab. Masih banyak permasalahannya, kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Boleh bersafar tanpa mahram yang kurang dari 3 hari atau sehari. Nah, ini nanti insya Allah kita belum bahas. Tadi itu hanya menyebutkan dalil kapan seorang boleh qashar. Kapan seorang boleh qashar. Adapun pembahasan boleh nggak seorang perempuan safar tanpa mahram? Insya Allah pekan depan. Diingatkan nanti, kalau bukan pekan depan ya depannya lagi. Hukum safar tanpa mahram. Karena permasalahan yang disebutkan oleh penulis ini, mungkin kita akan ambil 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan ini sudah kedua, butuh 2 majelis lagi. Karena penulis sebutkan ringkas sekali, tapi belum isyaratkan masalah-masalah yang perlu dibahas. Ini kita akan ambil nanti insya Allah apa yang ditanyakan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya, bagaimana hukum wudunya? Seorang yang tertidur dalam keadaan duduk ketika khutbah Jumat atau ketika ada kajian, apakah wudunya batal atau tidak? Para ulama berselisih pendapat terkait dengan duduk tidur. Apakah membatalkan wudhu secara mutlak atau tidak? Ada silang pendapat. Dan pendapat yang kuatnya adalah yang merinci. Kalau tidurnya tidur yang mustagrik, tidurnya tidur yang dalam, tidur lelap sekali, ya, maka membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya tidur ringan, maka tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Itu pendapat karena dikompromikan dalil-dalil yang ada. Karena ada dalil yang mengatakan Nabi SAW menegaskan bahwa tidur membatalkan wudhu. Tapi ada dalil juga bahwa pernah terjadi di masa Nabi SAW para sahabat menanti sholat isya sampai jatuh-jatuh kepalanya. Artinya sudah ngantuk. Mereka ketika Nabi keluar langsung sholat tanpa wudhu. Nah, dari 2 itu diambil kesimpulan kalau yang pertama tadi itu yang mengatakan batal kalau tidurnya lelap. Tidur dalam. Mereka katakan tidur berbaring. Adapun tidurnya duduk seperti para sahabat itu, maka tidak membatalkan wudhu. Itu yang paling kuatnya insya Allah dari pendapat yang ada. Sini ada pertanyaan, bagaimana solusi dalam syariat untuk seorang yang berprofesi sebagai pelayar? Apakah sholatnya sempurna atau jamak? Kalau jamak saja atau jamak qashar? Bolehkah jamak takhir atau jamak takdim? Ini kan tadi sudah kita bahas. Selama seorang itu dalam perjalanan, maka itu tentunya sunnah jamak qashar. Sunnah jamak qashar. Namanya orang yang berlayar kan di atas perahu, di atas kapal. Kecuali dia sampai ke pelabuhan, tapi bukan tempat tinggalnya, maka itu tadi yang kita katakan, boleh dia sholat sempurna. Dan boleh juga dia jamak qashar. Boleh juga dia jamak qashar. Ini tadi kita sudah sampaikan. Kemudian pertanyaan di sini, apa hukumnya menimbang rambut bayi yang diakikah? Apakah ada sunnahnya? Iya, sunnah. Sunnah menimbang rambut bayi ya ketika dicukur saat akikah. Saat akikah.
Kita cukur habis, kemudian kita timbang dan kita sedekahkan nilainya. Kita sedekahkan nilainya. Ini ada pertanyaan, Ustadz, saya jualan puding. Ada customer yang tanpa ditanya langsung mengutarakan bahwa hendak membeli untuk dijadikan kado atau bingkisan ulang tahun. Saya sudah menolak dan ingin mengembalikan uangnya. Tapi dia tetap ingin mengorder pudingnya saja tanpa embel-embel atau hiasan yang berkaitan dengan ulang tahun. Apakah boleh diterima, Ustaz? Pertama, tidak harus setiap orang pesan kita tanya, untuk apa ini? Itu kita memberatkan diri sendiri. Tidak harus setiap pesan, ini untuk apa? Tidak harus. Itu yang perlu kita ketahui dulu. Ada orang pesan, terima saja. Iya. Nah, kecuali kalau dia bilang, saya mau pesan untuk ulang tahun, ini hak kita untuk menolak dan menerima. Hak kita untuk menolak dan menerima. Kita sebagai penjual punya hak untuk menerima tawaran itu atau menolaknya. Dan menolaknya lebih hati-hati daripada menerimanya. Menolaknya lebih hati-hati daripada menerimanya. Karena kalau kita menerima setelah tahu, itu akan masuk dalam bab ta'awun alal ithmi wal udwan. Atas dosa dan maksiat. Cuman bagaimana hasil penjualannya? Halal kita makan. Hasil penjualannya halal kita makan. Disebutkan seperti itu. Karena dia membeli barang kita. Hanya saja berdosa. Karena ta'awun atas dosa dan maksiat. Itu wallahu alam. Jadi makanya kita katakan kita tinggalkan, kita tidak menjual kepadanya, itu lebih hati-hati dan lebih bagus. Di sini ada lagi pertanyaan, misal lagi safar. Sampai di tempat tujuan pada waktu zuhur. Kami sholat zuhur qasar 2 rakaat saja. Dan pada saat waktu asar kami sholat asar 2 rakaat saja. Apakah sudah betul Ustaz? Iya. Kan sunnahnya itu jamak qasar. Bukan qasar kemudian tidak jamak. Kan ini kan berarti tidak jamak. Iya kan? Kita kan dibolehkan jamak qasar, rukhsah. Berarti ini kita tidak ambil rukhsah. Karena kita qasar tapi tidak jamak. Menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Tapi boleh. Kalau ada orang seperti itu boleh. Cuman menyelisih sunnah. Dia menyelisih sunnah. Sunnahnya itu, rukhsahnya itu jamak qasar. Jamak artinya dia gabungkan. Qasar artinya dia kurangi rakaatnya. Dia kurangi rakaatnya. Sini ada pertanyaan. Bagaimana ketika ada seorang wanita haid yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Yang di dalamnya terdapat ayat tentang sujud. Apakah wanita haid juga melakukan sujud? Iya. Kan sujud tilawah itu tidak dipersyaratkan wudhu. Kecuali dalam sholat. Kalau di luar sholat, sujud tilawah tidak dipersyaratkan wudhu. Boleh seorang sujud kalau dia mendengarkan ayat sajadah. Kalau dia mendengarkan ayat sajadah. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan sholat jamak takdim dengan jamak takhir? Dan perbedaan dengan jamak dengan qasar.
Serta bisa dijelaskan tata cara pelaksanaan masing-masing sholat jamak takdim dan jamak ta'khir. Masya Allah, satu buku ini. Masya Allah. Ya. Jamak takdim, tadi sebenarnya saya sudah sebutkan. Takdim itu dia majukan asar ke duhur. Dia majukan isya waktu maghrib. Jamak ta'khir sebaliknya. Diakhirkan duhur di waktu asar. Diakhirkan maghrib di waktu isya. Iya, itu yang disebut jamak takdim ta'khir. Adapun jamak dengan qasar, gini. Qasar itu dia kurangi rokaatnya. Itu namanya qasar. Kalau jamak dia gabungkan waktunya. Dia gabungkan waktunya. Jadi jamak dia gabungkan waktu asar ke duhur atau duhur ke asar. Isya ke maghrib, maghrib ke isya. Itu namanya jamak. Qasar dia kurangi. Duhur menjadi 2, asar menjadi 2, isya menjadi 2. Itu namanya qasar. Itu artinya qasar. Adapun cara melakukannya, ya kalau kita takdim berarti duhur dulu 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Iya. Maghrib 3 rakaat, salam isya 2 rakaat. Itu caranya. Mau takdim atau ta'khir. Mau takdim atau ta'khir. Kecuali nanti insya Allah akan datang pembahasan yang akan datang. Bagaimana kalau kita berimam di belakang mukim. Itu belum kita dapatkan fikihnya insya Allah di pertemuan akan datang. Di sini ada pertanyaan, misal kami lagi safar. Tapi sudah perjalanan pulang. Masuk waktu maghrib. Lalu kami jamak dengan isya. Dan rumah sudah dekat. Apakah boleh? Sudah dekat. Artinya berarti kita sudah sampai di kampung. Nah, itu kan jamak qasar tadi itu kalau kita safar dan belum sampai di kampung kita. Bukan sampai rumah. Kalau kita sudah sampai di kampung, kita dari Bulukumba, dari Jeneponto, sudah di perbatasan Goa. Masuk Makassar. Sudah tidak berlaku lagi jamak qasar. Karena kita sudah sampai di kampung kita. Di kota kita. Dipahami mungkin? Iya. Adapun kalau sudah sampai ini dekat rumah kan ihtimal. Dekat rumah di sini kan bisa saja dia sudah sampai ini ke kampungnya. Tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Dia dianggap sudah sampai. Dianggap sudah sampai. Bagaimana hukumnya? Setiap saya bepergian saat masuk waktu sholat, saya sering sholat di mobil, berwudu sebelum berangkat, termasuk saat safar. Biasanya kalau naik motor sendiri, saya mampir di masjid saat adzan. Iya. Kalau di sini yang diinginkan sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Kecuali darurat. Darurat misalnya kita tidak bisa turun. Kecuali nanti keluar waktu. Keluar waktu. Misalnya kita berangkat sebelum duhur. Sebelum masuk waktu duhur. Kalau masuk waktu duhur wajib kita sholat duhur dulu. Baru asar majukan. Iya majukan. Baru nanti aman perjalanan. Ya, tapi kita sekarang berjalan sebelum duhur. Maka kita tidak boleh sholat di atas kendaraan. Boleh kita akhirkan sholat di waktu asar. Di waktu asar. Karena Nabi seperti itu. Kalau belum jalan sebelum masuk waktu, belum akhirkan di asar. Kalau belum jalan sudah masuk waktu, belum majukan asar. Belum majukan asar. Iya, itu yang dilakukan. Tapi kalau dalam pertanyaan itu yang diinginkan adalah sholat sunnah, boleh di atas kendaraan. Sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Sini mirip. Kalau ini juga akan datang sebenarnya pembahasannya. Kalau mau safar, masih di rumah. Tapi waktu sudah masuk. Waktu sholat duhur. Apakah sholat bisa diqasar atau sholat sempurna? Kalau belum safar, wajib sholat sempurna.
Jadi boleh jamak, tapi tidak kosor kalau belum kita tinggalkan kampung. Jadi sholat duhurnya tetap 4, majukan asar 4. Majukan asar 4. Itu karena jamak kosor itu berlaku kalau sudah safar. Kalau sudah safar. Itu yang diinginkan. Ini juga, sini ada pertanyaan terkait dengan masih tentang puding ya. Iya. Ini ada, katanya saya jualan puding. Masih sama, puding lagi. Iya, bukan JI numpang iklan ini. Kadang ada keluarga order tapi tidak langsung bayar. Biasanya mereka bayar sekitar 1 atau 2 pekan kemudian. Harga puding 75.000. Tapi dikasih 100.000. Jadi saya memberitahu bahwa uangnya lebih. Dan dia bilang kelebihan itu untuk biaya pengantaran puding. Tapi selama ini puding saya selalu antarkan sendiri. Ini masalah. Tidak pakai ojek online. Dan dia juga mengetahui hal tersebut. Apakah saya terhitung riba Ustadz atas kelebihan pembayaran itu? Bagaimana jika saya mengirimkan produk jualan saya seharga kelebihan uangnya? Atau saya mengembalikan uang tersebut, mengalihkan uang tersebut untuk isi bensin saja. Tidak semua perkara yang ada kelebihannya itu riba. Tidak semua seperti itu. Iya. Jangan sampai kita punya kaidah umum semua kelebihan dari utang riba. Tidak. Yang ada itu kalau akad. Kita akad lebih. Kalau kamu akhirkan pembayarannya, maka kamu harus bayar 100.000. Bukan lagi 75.000. Riba. Nah, riba dari utang namanya itu. Tapi kalau tidak ada akad untuk bayar lebih, kita sudah tetapkan 75.000. Saat dia bayar langsung dia kasih 100.000. Langsung dia kasih 100.000. Lebihnya bukan riba, halal kita ambil. Halal kita ambil. Nabi SAW pernah berutang ya onta. Saat pembayaran belum tidak dapatkan yang sama besarnya dengan onta yang belum utang. Ketika datang onta zakat, maka belum bayar dengan onta yang lebih besar. Belum bayar dengan onta yang lebih besar. Nabi katakan, khairukum qado'a. Yang paling bagus dari kalian adalah yang paling bagus dalam membayar. Yang lebih ketika bayar. Yang lebih ketika bayar. Berarti boleh kalau tanpa ada akad. Yang masalah itu kalau akad. Kalau ada akadnya, kamu pinjam sekian, nanti kembali sekian. Riba. Itu riba qard. Riba yang muncul dari utang, piutang. Tidak boleh. Jadi tidak selamanya kelebihan itu adalah riba. Harus diperhatikan. Ya, adalah riba. Diperhatikan itu akadnya. Itu halal. Di mana batas seorang memotong rambut hingga tidak mengenai jenggotnya? Orang yang berewokan. Kan jenggot itu kan ada batasannya. Jenggot itu ada batasannya. Iya. Dia adalah yang tumbuh di dagu dan tulang pipi. Dan tulang pipi. Itu batasannya. Iya. Kapan keluar dari itu, maka bukan jenggot. Maka bukan jenggot. Ini pertanyaan tulisan kecil sekali. Kita baca lagi satu, baru kita tutup. Dulu saat masih kecil, Masya Allah dia ingat sekali masih kecil ini. Saya mengambil barang orang di rumah yang tidak saya kenal.
Apakah boleh mengembalikannya berupa uang dengan cara sembunyi-sembunyi? Ya. Kita kembalikan ke orangnya maksudnya. Ya kalau memang tidak ada lagi barang yang semisal, maka kita kembalikan harganya, boleh. Kita kembalikan harganya, boleh. Apakah boleh sembunyi-sembunyi? Kita kasih tahu lebih bagus. Siapa tahu langsung dia maafkan. Iya kan? Kita kasih tahu lebih bagus. Iya, dulu saya pernah ambil barang tak waktu saya kecil. Ini saya kembalikan. Harganya karena sudah saya tidak dapatkan lagi harganya. Tidak dapatkan lagi barangnya. Iya kan? Kita kasih tahu lebih bagus. Kita kasih tahu lebih bagus. Kalau dia mau ambil barangnya, maka alhamdulillah. Kalau dia tidak ambil, juga alhamdulillah. Juga alhamdulillah. Alhamdulillah kita cukupkan. Sudah lewat 5 menit dari jam 8. Sudah 6. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.